Anak-anak, tolong perhatian sekali lagi. Mama saya dapat pesan dari Ibu Pasca. Tolong duduk sesuai dengan kelasnya. Karena nanti kamu akan dibagikan handphonenya pas selesai itu di sini. Supaya nggak ngacak ya. Kamu juga nggak bingung nyari handphone kamu di mana. Bisa ya? Jadi yang belum duduknya sesuai tolong pindah. Ayo. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Supaya Bapak Ibu wali kelas juga tidak bingung nyari handphone kamu. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Mana kelas 10? Selamat pagi kelas 10. Kok kurang semangat nih? Kelas 10 selamat pagi. Oke, kelas 11 selamat pagi. Lebih lesu lagi nih kelas 11. Belum makan nih. Gak ikut puasa-puasa kan. Kelas 11 selamat pagi. Kelas 12 selamat pagi. Nah, lebih bagus. Ya, kita akan mulai ibadah Pasca SMA IPK Sunter. Ya, senang sekali boleh menyambut ya Bu Maria, Putri, dan semua jajaran guru yang ada. Kita boleh mengadakan ibadah Paskah bersama di gereja GKS Sunter ini. Dan menyambut untuk adik-adik semua, kelas 10, 11, dan 12. Biarlah hari ini kita boleh bersukacita bersama di hadapan Tuhan, merayakan kematian, kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita siapkan hati kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Ibadah Paskah SMA IPK Sunter kita mulai dengan didasarkan kepada firman Tuhan yang berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa." Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Allah yang besar, Allah yang mulia, pencipta langit bumi, hadir di tempat ini. Kita mau memuji Dia, memuliakan Dia, sebab bagi Dia segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamat
jemaat yang kasih Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang besar. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai, bersukacita karenanya. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita kembali mau memuji Tuhan kita yang sudah bangkit buat kita, menyelamatkan kita. Kita mau bertepuk tangan sama-sama sebab Dia adalah Allah yang ajaib, Tuhan yang besar. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Dengan jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayangkan kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja yang mulia itu, Tuhan yang besar itu, adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia meninggalkan sorga untuk turun ke bumi, lahir, disiksa dan akhirnya mati. Tapi tidak sampai di situ saja, Tuhan kita bangkit karena kasih-Nya pada kita. Dan itulah Dia disebut Juru Selamat kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kita, kemenanganku, layak berkuasa,
pujian yang sungguh indah untuk Tuhan kita. Teman-teman, Tuhan begitu mengasihi kita. Betapa berharganya kita manusia di hadapan Tuhan. Di hatinya ada nama kita. Di matanya ada wajah kita. Apa buktinya Tuhan sayang sama kita? Dia mau turun dari sorga ke dunia dan mati untuk menebus kita. Agar kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Di hatiku terukir namaku. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Walaupun kita masih jatuh, tapi Tuhan selalu ada buat kita. Terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Sama-sama kita berdiri. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Kau Tuhan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, Yesus. Ketika kami menyanyikan bahwa Engkau berharga Tuhan, maka sesungguhnya kami rindukan bahwa apa yang kami nyanyikan itu benar-benar muncul dari hati kami yang paling dalam. Kami rindukan pagi ini kami berjumpa dengan Engkau tidak seperti biasanya. Bukan karena rutinitas kami datang mengikuti kebaktian atau perayaan Paskah di pagi hari ini. Tapi biarkan kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Melalui akal pikiran kami, melalui akal budi kami, hati kami, semuanya berjumpa dengan Engkau. Kami mohon Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan,
Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Shalom. Salam kenal teman-teman. Dan ini adalah kesempatan pertama mungkin ya, saya nggak tahu, saya agak lupa juga. Saya nggak tahu apakah saya pernah ketemu dengan teman-teman atau tidak. Tapi perkenalkan, nama saya Andre Tunggal, ya. Dan saya pelayanan di Sinode Gereja Kristus Yesus. Dan ya, saya pelayanan digital media juga. Dan saya melayani banyak anak muda. Kenapa begitu? Karena saya masih muda, pasti jayus, ya kan? Nah, pasti nggak ketawa juga. Nah, lebih bagus lagi ya. Teman-teman, saya ingat banget waktu lihat teman-teman semua, waktu duduk bersama-sama dengan teman-teman semua, saya ingat banget satu momen ketika saya masih SMP. Even though all of you guys, kalian udah high school. Tapi waktu saya masih SMP, ketika pelajaran agama, waktu diterangkan, lalu kemudian guru saya bertanya, ada yang mau nanya nggak? Gitu. Guru saya tersebut adalah seorang guru agama, tetapi dia juga pendeta, salah satu pendeta terfavorit di kota saya waktu itu. And then waktu itu saya angkat tangan. Waktu saya angkat tangan, saya bilang, Frau, I would like to ask. Teman-teman mungkin bingung ya, kenapa Frau ya? Ada yang tahu Frau itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Jerman, ya, bahasa Belanda. Sebenarnya saya, background sekolah saya bahasa Belanda, ya. Bukan berarti saya bisa bahasa Belanda, tenang aja. Nah teman-teman, waktu itu saya tanya begini, Frau, kalau memang Tuhan itu maha tahu, dia tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Setuju? Setuju? Kalau Tuhan itu maha tahu, maka dia tahu ketika menciptakan manusia, manusia akan jatuh dalam dosa. Dan kalau Tuhan baik, maka tentu dia tidak ingin manusia jatuh dalam dosa. Setuju? Lalu kenapa Tuhan menciptakan manusia yang akan jatuh dalam dosa? Teman-teman langsung waktu itu guru saya akan langsung bilang, ya ada pertanyaan yang lain. Dia nggak pernah jawab pertanyaan saya. Akhirnya saya menjadi orang yang tidak pernah terpuaskan dalam pemikiran saya. Because in my mind somehow I think mungkin sebagian dari teman-teman terwakili dengan pikiran ini. You know guys, to believe in God, it's something like a silly thing. Because percaya kepada Tuhan itu kayak doing emotional things. Dan kita gak bisa kayak begitu. Saya gak tahu berapa banyak dari teman-teman memikirkan itu atau baru kepikir hari ini. Tetapi saya merasa bahwa sometimes kita tuh merasa tidak cukup ngeh dan engage dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu kayak sesuatu di awan-awan. Dan even mungkin bagi kita yang adalah seorang akademisi, atau kita belajar sains, kita nggak menemukan bahwa ada Tuhan dan proof dia ada. Teman-teman, saya bersyukur saya tumbuh besar menjadi seorang yang tidak keluar dari agama Kristen sih. Tetapi saya bertanya terlalu banyak hal. I'm questioning things gitu loh teman-teman. Dan that's why kenapa saya akhirnya pelayanan saya, loh mana? Oh slide-nya belum muncul. Munculkan slide-nya? Ya. Pelayanan saya adalah di dunia YouTube. Karena saya membahas tentang banyak hal yang seringkali teman-teman menjadi satu tradisi kekristenan, dipercaya orang sebagai iman, tetapi seringkali kita tidak memahaminya sungguh-sungguh. Seringkali ketika diperhadapkan dengan pertanyaan dari orang non-Kristen atau bukan orang percaya atau agama lain, kekristenan gelagapan. Dan if you believe in God, if you believe in Jesus, actually kalau kamu sungguh-sungguh dipertanyakan, kamu yakin Yesus bangkit? Apa buktinya? Kok kamu yakin Yesus Tuhan? Loh, kok Tuhan itu bisa tersalib? Kok Tuhan bisa mati? Loh, kenapa pengampunan dosa itu lewat kematian? Sekarang saya tanya, kalau misalnya kita berdoa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni enggak? Ampuni enggak? Halo? Ampuni enggak? Kenapa mesti lewat salib? Teman-teman, ada terlalu banyak pertanyaan yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir too much. Tapi actually hari ini saya nggak akan bahas terlalu banyak. Karena kalau begitu caranya nanti kita sekolah sampai siang. Ya. Anyway teman-teman, slow aja. Saya mau teman-teman coba kamu senggol kiri kanan dulu ya. Kok kamu jadi tegang banget ya?
Senggol dulu, senggol, tapi jangan bikin temanmu jatuh ya. Yang ngantuk bikin jatuh aja nggak apa-apa. Coba lihat, yang udah mau tidur, senggol sampai jatuh. Nah gini, oke. Hari ini teman-teman kita akan ngomongin tentang satu tema yaitu lost and found. Saya ingin memastikan kepada Anda semua, perhatikan baik-baik. In the beginning, saya sudah cerita bahwa saya itu adalah tipikal orang yang tidak mudah percaya. Kalau misalnya di antara para murid, siapa yang paling gak percaya? Ada yang tahu? Di saat semua orang sudah percaya Yesus bangkit, ada satu orang gak percaya. Apa itu? Siapa itu? Thomas. Saya mungkin Thomasnya. Karena apa? Karena saya sulit untuk percaya segala sesuatu yang tidak ada provingnya. Nah actually di dalam renungan kali ini saya pengen mengajak teman-teman mempertanyakan tentang satu doktrin atau satu kepercayaan yang selama ini kita percaya dan diajarkan kepada kalian dan mungkin kita mengertinya keliru. Oke? Kita baca sama-sama satu ayat ini. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan itu baik-baik. Ada satu kalimat yang saya sengaja kasih warna berbeda. Yaitu Kristus telah mati untuk semua. Amin. Amin. Yeah. Every one of us has been taught like that since our toddler maybe or kindergarten. Di IPK setiap guru-guru kita udah ngomong bahwa Yesus mati buat kita, menyelamatkan kita, menebus kita, and so on and so on. Nggak salah. Tetapi apakah kita pernah benar-benar memikirkannya secara kritikal? Oke, saya nggak mau ngomong dulu Yesus mati untuk semua atau bagaimana, tapi kita percaya bahwa Yesus mati buat kita. Iya? My question is, Yesus mati buat apa? Yesus mati buat apa? Halo? Yesus mati buat apa? Hah? Yesus mati untuk apa? Biasanya kalau kalian begini pada malu-malu. Bener gak? Saya rasanya gak ada waktu untuk teman-teman turun nanya teman-teman satu persatu. Tapi anyway, Yesus mati untuk apa? Bener gak? Ada sebagian di antara kita terus kemudian mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Menebus kita atau menebus dosa? Apanya yang ditebus? Dosa apa kita? Bukan dosanya dong. Siapa yang ditebus? Kita. Apa tujuannya Yesus menebus kita? Tujuannya apa Yesus menebus kita? Saya nggak ada mic ini ya, nggak ada mic pegang ya. Oh boleh. Thank you. Cek. Oke, saya mau keliling dulu ini sedikit ya. Saya cari yang cowok ya. Permisi. Halo. Siapa namanya? Nihal. Siapa? Nihal. Kenapa Yesus menebus kita Nihal? Supaya dosa-dosa kita hilang kayaknya. Kenapa tujuannya supaya dosa kita hilang? Supaya masuk surga kayaknya. Supaya masuk surga. Setuju teman-teman sama Nihal? Setuju? Nihal gini-gini nih merenungkan firman Tuhan dalam hatinya. Dia duduk, dia tundukkan kepala, dia sambil mendengarkan dalam nama Yesus. Thank you bro. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Nihal. Teman-teman banyak di antara kita berpikir Yesus itu mati. Pak thank you. Saya mau pakai lagi nanti. Banyak di antara kita berpikir bahwa Yesus itu mati untuk supaya menebus kita, supaya kita masuk surga. Teman-teman pernah berpikir enggak bahwa kalau kita masuk surga, then what? All of us, we're trying atau we longing untuk masuk surga. Tapi pernah berpikir enggak bahwa sebenarnya kita masuk surga untuk apa? Pernah berpikir enggak nanti kita masuk surga, terus kita ngapain di surga? Pernah mikir itu enggak?
Siapa mau masuk surga? Ada yang mau masuk surga? Angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Yang mau masuk neraka, angkat tangan. Guys, hey. Saya lihat teman-teman kayak, I'm asking you serious. Serius ya. Kalian mau masuk surga enggak? Yang mau masuk surga angkat tangan. Almost everyone ingin masuk surga, turun tangan. Serius, saya tanya serius, yang mau masuk neraka angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, nanti pendeta Matindas akan doakan setiap hari supaya masuk neraka. Saya doakan dalam nama Yesus anak ini masuk neraka gitu kan. Enggak mungkin Pak. Tapi kita semua ingin masuk surga, tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita masuk surga akan ngapain? Menurut teman-teman, ketika kita masuk surga kita akan ngapain? Saya mau tanya lagi. Nah ini asik nih. Langsung semua bangun. Bangun oi. Yang gak bangun saya tanyain. Enggak, dia bangun kok. Siapa namanya, sorry? Darren, menurut kamu ketika kita masuk surga, yang wajar ya. Yang wajar itu apa? Yang wajar itu artinya proper, logis. Oke? Yang wajar kita akan ngapain di surga? Eternal worship. A kind of worship? Eternal worship. Masuk akal teman-teman? Masuk akal, yes. Darren tunjuk satu orang. Tunjuk satu orang Darren. Oke. Darren tunjuk satu orang. Temannya langsung begini. Bro, it's okay bro. Siapa namanya bro? Edward. Menurut kamu kita akan di surga ngapain bro? Have fun. Apakah, oke. Sebenarnya ini logis. Have fun. Thank you Edward. Kamu tunjuk satu orang. Menurut kamu, menurut Anda semua, kita di surga akan ngapain? Silakan Edward, tunjuk satu orang. Siapa? Ezel, serahkan dirimu Ezel. Ezel yang mana? Oke, Ezel. Sorry ya, saya jalan-jalan bikin pusing. Pak, sorry. Kameranya mau ikutin ya. Ezel, menurut kamu kita kalau ke sorga kita akan ngapain? Yang wajar. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Setuju? Kita tepuk tangan dulu buat 3 teman kita ya. Oke. Saya suka banget dengan teman-teman bisa membedakan mana yang wajar dan gak wajar. Tapi kalau teman-teman pikir, kalau misalnya di sorga adalah memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan, teman kita ngomong have fun, which is have fun itu di sorga gak ada lagi kesedihan gitu ya. Thank you Edward. Pernah mikir gak bahwa nanti di sorga kita happy? Bener-bener happy. Saya tertarik dengan perkataan teman kita Edward. Kita akan have fun di sorga. But let me ask you, di sorga nanti kamu beneran fun atau enggak? Coba kita berpikir kritis. Kalau kita di sorga, saya lagi ngajak teman-teman pikir kritis loh ya. Karena I believe you adalah orang yang harusnya kritis sebagai seorang yang ada di level pendidikan. Kalau kita di sorga lalu kita have fun, pertanyaan saya, are you really fun di sana? Are you really punya sebuah kehidupan yang fun di sana? Let me ask you. Gini dulu, sekarang saya tanya, teman-teman kalau diboleh kasih pilihan dan dikasih yang namanya choices untuk having fun today, right now, apa yang kalian lakukan? Being honest to me. Kalau saat ini juga teman-teman dikasih pilih untuk have fun, apa yang teman-teman akan lakukan? Berapa banyak di antara kita lalu mengatakan, aku akan having fun dengan ini. Betul? Aku akan having fun dengan ini. Right? Sekarang gini loh, jujur, saya mau tanya teman-teman. Kalau dikasih pilihan, kamu mau having fun right now, sekarang juga, apa yang kamu pilih? Apa yang kamu lakukan untuk having fun? Ini. Bener kan? Dikasih pilihan deh. Tiba-tiba ya,
dari IPK Sunter memberikan pilihan. Oke, kita kasih pilihan nak. Buat kalian mau ikut ibadah Paskah atau mau main game. Apa yang kalian pilih? Kalau dikasih pilihan untuk ikut ibadah Paskah atau nonton ini, apa yang kalian pilih? Kalau dikasih pilihan saat ini juga untuk having fun, apa yang kalian pilih? Pacaran atau ibadah? Hello? Nah ini gue suka nih. Kita pilih pacaran atau kita pilih ibadah? Kita pilih main game atau kita pilih ibadah? Kita pilih nonton film Korea, nonton K-drama, atau kita ibadah? Remember this thing. Ingat satu hal ini. Perhatikan baik-baik. Saya tidak mau kalian menjadi Kristen, even though kalian mungkin gak menyebut diri sebagai Kristen. Sebagai Kristen yang asal jadi. That's why kenapa I asking you to think. Think once again. Kamu pengen masuk surga, listen to me. Kita pengen masuk surga, tetapi di surga nanti menurut teman-temanmu tadi, bahwa yang wajar adalah menyembah Tuhan. And I think gak ada di antara kita yang akan menyangkali itu. We will do that thing. Amin. Kita akan ketemu Tuhan, betul gak? Tapi listen to me carefully, once again. Waktu semua orang menyembah Tuhan di surga, tetapi kamu tidak senang menyembah Tuhan, apakah itu akan menjadi menyenangkan buat kamu? Really? Waktu tadi nyanyi, rayakan, Yesus rayakan. Pemimpin pujiannya sampai sudah luar biasa. Kita senang memuji Tuhan dengan cara, kalau nggak disuruh tepuk tangan, kita juga nggak tepuk tangan. Kalau nggak disuruh sama guru, ayo nyanyi, kita juga nggak nyanyi. Dalam hati, aduh bosan banget. Listen to me, once again. Semua pada mau masuk surga kan? Oke, kamu masuk surga nih. Semua orang menyanyi memuji Tuhan. Tapi kita ngapain? Di pojokan. Aduh nggak ada Mobile Legend lagi. Nggak ada film Korea. Mau gangguin temen, gangguin. Kita main, bikin ribut di belakang. Orang di sebelahmu kak, apaan sih? Gue mau memuji Tuhan. Karena gue happy, gue senang memuji Tuhan. Nggak ada temen, senggol. Apa sih? Gue mau memuji Tuhan. Kiri kanan gak asik. Bengong kita. Senggol ke siapa ya? Ya udahlah, gue ngomong sama diri sendiri aja. Ketawa-ketawa sendiri. Kamu autis jadinya. Maaf. Bukan mau apa, tapi kamu jadi orang yang orang aneh di sorga. Setuju gak? Let me ask you once again. Kamu mau masuk sorga gak? Hah? Mau masuk sorga gak? Halo? Are you really mau masuk sorga? Yakin kamu mau masuk sorga? Beneran mau masuk surga? Sorry to say. Kita mau masuk surga actually bukan karena kita benar-benar mau masuk surga. Dan inilah yang saya mau kasih tahu. Ini proof, ini bukti bahwa kita itu berdosa. Apa maksudnya berdosa? Kadang kita berpikir begini, dosa itu apa? Oh dosa itu adalah ketika saya ngebully teman saya. Ketika saya menghina dia, atau ketika saya itu ngomong kata-kata kasar, ketika saya ngomong, itu dosa. Dosa itu ketika saya nyontek, atau dosa itu ketika saya lagi nonton pornografi, atau dosa itu waktu saya lagi pacaran, saya ngeraba-raba. Sorry, bro, sis, kamu gak harus melakukan dosa untuk berdosa. Camkan kata-kata ini. Kamu gak harus melakukan dosa untuk berdosa. Loh kok bisa? Kok bisa kita nggak harus melakukan dosa untuk berdosa? Listen to me carefully. Apa esensi dosa? Dosa itu ini. Balikin ke slide-nya. Thank you. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Oke, setuju? Firman Tuhan mengatakan yang membuat atau memisahkan aku dari engkau adalah dosamu. Apa arti dosa? Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Itu esensi dari dosa. Listen to me once again. Bukankah kita tidak perlu berbuat dosa atau menjadi orang bejat untuk berdosa? Karena sedari awal hati kita emang udah gak tertarik sama Tuhan. Amin. Saya tanya lagi satu pertanyaan. Penting. Jawab jujur. Kalau dikasih pilihan pagi ini untuk tidak usah ikut perayaan Paskah di GKI Sunter, kita ikut gak?
Berapa banyak yang akan datang ikut perayaan Paskah? Guru-guru bilang begini, anak-anak SMA kita akan ada perayaan Paskah, tapi ini bebas. Yang mau ikut silakan ikut, yang gak ikut gak apa-apa, tidur-tiduran aja. How many of you will come to this perayaan? I ask you. Kenapa? Karena as simple as kita emang dari sononya gak mau dekat dengan Tuhan. Itu dosa. Teman-teman, kita gak perlu jadi orang bejat untuk jadi berdosa. Kita gak perlu jadi orang yang gimana untuk jadi berdosa. Enggak. Hey, listen to me. Kamu hanya perlu merasa dirimu cukup enough without God. Saya gak butuh Tuhan. Saya gak butuh-butuh amat untuk bertobat. Jijik, nazong. Kan gitu kan ya? Ngapain gue mesti datang ibadah? Nyanyi gitu loh. Kenapa? Karena my life is so good without God. Semuanya ada, semuanya udah oke. Saya bisa makan tanpa perlu berdoa sama Tuhan. Saya tidak perlu ngapa-ngapain untuk cari Tuhan. Gak usah, ngapain bikin susah diri. Kamu hidupmu enak tanpa Tuhan. Dan itu menjadi sebuah titik membuat kita sadar bahwa kita itu udah berdosa tanpa perlu berdosa. Amin. Sejujurnya kalau kita mau ngomong, hati kita nih by default menjauh dari Tuhan. Itu fakta, men. Dan kita tidak perlu ngelakuin hal yang bejat untuk berdosa. Jadi saya tanya, jujur, banyak di antara kita mau percaya Yesus. Dan itu selalu dibilang sama guru-guru kita, pendeta kita. Ayo percaya Yesus supaya apa? Masuk surga. Sorry, menurut saya banyak di antara kita mau masuk surga karena kita takut masuk neraka. Betul? Dan pilihan terbaik daripada disiksa di neraka adalah masuk surga. And that's why kenapa kita mau masuk surga. Karena kita tidak mau menderita di neraka. Saya mau turun tanya lagi. Kok dari tadi lu jalan-jalan melulu? Iya, kali ini gue ambil jalur tengah. Oke. Sorry, namanya siapa? William. William, saya pinjam namamu William ya. Oke. Teman-teman, William 7 tahun lagi, 5 tahun lagi dia akan jadi seorang wisudawan. Kamu kelas berapa sih? 11, betul. 5 tahun lagi dia akan jadi seorang wisudawan. Dan orang tuanya bangga banget. Bangga banget kenapa? William, kamu bikin kita happy sebagai orang tua. Why? Kamu masuk ke Harvard, asik gitu kan ya. Lulus di Harvard dengan magna cum laude, IP 9,75. IP 9,75. Ya udahlah ya, namanya juga cerita gitu kan. Dan teman-teman, William bukan sembarang William. William udah rintis yang namanya startup di Silicon Valley. Gila, orang tuanya proud of him, proud banget. Dan kemudian orang tuanya bilang begini, William, we are so proud of you because of your academics and because of your entrepreneurship and things. Tapi kita cuma mau tahu satu hal. Will, kamu udah kaya, kamu udah terkenal, kamu udah berprestasi. Tapi kok kamu jomblo kan gitu kan ya. Asik. William bilang, no mama, kata siapa? I jomblo, I udah punya calon. Wih, gitu kan ya. Keren banget. Ya udah kenalin ke mama kalau perlu. Segera supaya mama bisa punya cucu. Asik. Ketemulah William calonnya. Udah punya pacar belum, Will? Beneran? Bohong, nanti sedih loh pacar kamu. Bercanda ya. Belum punya. Tapi anggaplah pacar William atau calonnya William namanya adalah Cindy. Asik. Ada yang namanya Cindy di sini? Pinjem namanya ya. Nah gini, perhatikan baik-baik. Cindy. Datanglah ketemu Cindy ke rumah, main ke rumah. Ayo Will, makan gitu kan ya. Di rumahnya William sama mama dan papanya. Lalu mama papa William tanya begini, Sin, kamu kenapa mau sama William? Oke? Lalu kemudian apa yang terjadi? Cindy karena saking gugupnya Cindy bilang begini, Om Tante, Cindy mau cepet-cepet nikah sama William gitu kan ya. Wah si Om Tante lagi makan babi, babinya muncrat, curot gitu kan ya. Bentar slow. Pertanyaan kami adalah kenapa kamu mau nikah sama William? Oh iya, sorry Om Tante.
Gini, Cindy jujur aja, Cindy orangnya realistis, asik. Kenapa? Karena Cindy ini melihat bahwa masa depan William cerah. Kalau nikah sama William, Cindy pasti kehidupannya terjamin. Om, tante, Cindy ini kalau nikah sama William, rumah William kan gede nih. Cindy akan tinggal di rumah yang besar. Kalau nggak nikah sama William, belum tentu Cindy akan bahagia. Selama ini soalnya Cindy ngekos. Kalau hujan banjir gitu loh. Dan kalau Om Cindy lihat nih ya di rumah Om sama tante pinter masak ya. Pembantunya banyak, makanannya terjamin. Kalau nikah sama William, Cindy happy. Tapi kalau nggak nikah sama William, Cindy pesannya GoFood melulu. Cindy kalau tidak nikah sama William, Cindy akan menderita. I am suffering without William. So that's why I want to marry William as soon as possible because I will be happy. William, that's why I ask you. Kamu tahu orang tuamu, kamu kenal orang tuamu, menurut kamu orang tuamu akan komen apa? Kamu gak tahu orang tuamu akan komen apa? Oke. Really? Kamu sebagai seorang William, menurut kamu akan menikahi Cindy? Enggak. Why? Karena enggak. Ya enggak sih. Cek. Saya ngomongnya di sini lagi. Cek. William, louder. Enggak tulus. Kenapa? Enggak tulus. Gak tulus. William cuma ngomong satu kata yang gak tulus. Tapi seandainya nih, saya kasih coba address teman-teman. Kepada, let's say, what's your name? Daniel, menurut kamu, jika kamu dalam posisi William, orang tuamu akan komentar apa? Enggak tulus. Enggak tulus. Kamu akan menikahi Cindy? Enggak tahu. Saya sih yakin teman-teman sudah mulai ngerti apa maksud saya. Saya yakin teman-teman ngerti apa maksud saya. Sebagai orang normal, laki-laki apalagi, waktu kamu tahu bahwa cewek ini ngedeketin kamu karena dia tidak mau menderita, kita happy nggak? Happy nggak kita? Kalau kamu happy, periksa ke psikiater. Periksa, segera, cepat-cepat, pergi ke guru konselor. Cepat-cepat, serius. Cepat-cepat sebelum kamu menghancurkan masa depanmu. Seriusan. Amin. Bahkan even sebagai perempuan, kita mendengar yang kayak begitu, kita langsung merasa apa? Ew, gold digger. Kan gitu kan ya? Gold digger. Kan gitu? Benar nggak? Benar nggak? Setuju? Karena apa? Karena kita tahu ini orang benar-benar mata duitan. Tapi saya kasih tahu, sejujurnya the point is bukan mata duitan. Tetapi the point is, gini loh, boleh nggak saya bilang gini? Ini orang mau menikah sama kita karena dia tidak mau menderita. Dan let me ask you once again. Apakah orang ini betul-betul bisa diterima di rumahmu karena dia tidak mau menderita di luar? So, apa tujuan dia ingin menikah denganmu? Sorry to say, orang tua kita pasti akan mengatakan begini. Sorry, putusin. Kenapa? Karena dia nggak tulus, karena dia matre, karena dia tidak benar-benar mencintai kamu. Perhatikan saya baik-baik. Perhatikan saya baik-baik. Berapa banyak orang Kristen ingin masuk sorga hanya karena tidak ingin menderita? Halo? Bukan karena kamu sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan. Bukan karena kamu sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan. Bukan karena kamu sungguh-sungguh ingin come closer to God. Tapi it just really hanya sesederhana, you come to heaven but your heart is not there. Kamu datang mendekat pada Tuhan tapi hatimu gak di sana. Dan let me tell you, that's why kenapa itu dosa. Kita itu bukan karena mau masuk surga, bukan karena mengasihi Tuhan. Bukan karena mau bersama Tuhan. Bukan karena memang kita mau cinta dia. Tetapi karena memang hati kita by default udah gak mau sama Tuhan. Dan banyak orang cuma mau masuk surga karena tidak mau masuk neraka. That's why kenapa saya termasuk salah seorang yang paling mengingatkan teman-teman. Bahwa sering kali kita lupa kenapa Yesus itu mesti mati buat kita.
Kita berpikir Yesus mati sesederhana buat apa? Dosaku ditebus, haleluya. Saya percaya Yesus, saya masuk sorga. Sorry to say Bambang, you will never masuk sorga. Kamu tidak akan pernah masuk sorga. Kenapa? Karena sorga bukan tempat yang cocok buat kamu. Hanya karena percaya Yesus mati di kayu salib. Let me tell you, iblis percaya Yesus mati di kayu salib? Iblis percaya? Yes. Bahkan iblis ketika ketemu Tuhan Yesus, apa yang iblis lakukan? Dia tersungkur dan menyembah Yesus. Lalu kita ketemu Yesus, apa yang kita lakukan? Duduk, selonjoran. Are you sure? Hey, siapa yang lebih layak masuk surga? Even iblis gak masuk surga. Why? Karena iblis di sininya jauh dari Tuhan. Dia gak taat. So, saya mau tanya, lalu kamu yakin kamu mau masuk surga? Ini loh kenapa makanya Yesus datang untuk merekonsiliasi. Yesus disalib untuk merekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan. Teman-teman, dalam penggambaran Yesus disalib lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan mengatakan tirai itu terbelah dua. Tirai itu apa? Tirai itu adalah tirai yang menutupi ruang Maha Kudus dan ruang kudus di dalam bait Allah. Ruang Maha Kudus itu gak boleh sembarang orang masuk. Kenapa? Karena itu ruang kudus sekali Tuhan di sana. Lalu kemudian digambarkan dalam budaya Yahudi bahwa hanya satu orang yang bisa masuk, itu pun 1 tahun 1 kali. Dan akhirnya ketika Yesus mati, tirai itu terbelah dua. Menunjukkan apa? Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Barang siapa yang mau berjumpa dengan Tuhan atau barang siapa yang mau menuju Tuhan, dia harus melalui aku. Kok apa maksudnya melalui aku? Sorry, bukan tahu Yesus Tuhan. Sorry, itu gak pakai. Itu buang aja di got. Bukan tahu Yesus Tuhan. Bukan, iblis pun tahu Yesus Tuhan. Lalu apa maksudnya melalui aku? Beriman kepadaku. Beriman itu apa? Mengikut aku. Mengikuti ajaranku dan teladanku. Itu baru iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang sejati itu adalah ketika kamu percaya dia Tuhan dan kamu percaya dia Tuhan, artinya apa? When you say you are God, it means that I have to bow myself in front of you. Maksudnya apa? Kok berarti kalau nyanyi mesti sujud? Bukan. Maksudnya adalah kamu menundukkan dirimu pada otoritasnya Tuhan. Itu artinya iman. When you say he is God, it doesn't mean like iblis bilang, apa urusanmu dengan aku? Hai anak Allah. Enggak. Kamu boleh bilang Tuhan, sama-sama bilang Tuhan, tapi hatimu enggak menjadikan dia Tuhan. Hati menjadikan dia Tuhan, itu baru iman. Waktu Yesus bilang, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup, artinya adalah aku adalah jalannya. Kamu percayalah kepadaku, ikutilah aku, hiduplah sebagai anak-anakku. Itu artinya. Dengan kita mengikuti teladan Yesus, maka kita getting closer to God. Let me give you explanation lebih lengkap. Waktu kamu datang ketemu Tuhan, Tuhan itu indah. Tuhan itu pikirannya indah. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak ada kata-kata kotor. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kata-kata kotor, kamu gak cocok. Tempat kamu bukan di sana. It means kamu harus jadi indah untuk bisa cocok sama Tuhan. Amin. Teman-teman pasti pernah ketemu dengan pengalaman di mana ada orang tinggal serumah tapi nggak cocok kayak kucing sama anjing, betul? Teman-teman pasti pernah melihat ada rumah tangga di mana suami sama istri menikah satu rumah tetapi nggak akur, berantem melulu. Itu neraka buat mereka. Listen to me, one day you akan bersama-sama dengan Tuhan in eternity, in secara eternal. Dan secara eternal saya mau tanya, kamu yakin mau sama-sama dengan Tuhan? Kalau kamu hari ini selama di dunia tidak membiasakan dirimu untuk mengasihi Tuhan, maka kamu tidak akan pernah cocok. Dan remember these things ya, kamu akan sengsara seumur hidup. Meskipun kamu masuk surga. Yang saya percaya kamu tidak akan pernah masuk surga. I'm not lagi selling you sorga. No. Dari tadi saya tidak menekankan sorga sebenarnya. Dari tadi saya cuma menekankan satu hal. One day you will meet your creator. Waktu kamu ketemu your creator and you will live with him, apakah hatimu itu kembali kepada dia? Teman-teman, dalam Lukas pasal 15 ada sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang anak yang hilang.
Dan anak bungsu itu adalah anak bungsu yang mengatakan kepada papanya, "Papa, aku tidak suka tinggal di rumah ini, boring. Aku lebih suka tinggal di luar. Di rumah ini boring, doing things. I'm so bored with all these things. So, kasih gua duit, kasih gua warisannya." Teman-teman perhatikan, anak ini keluar dari rumah karena di rumah boring. Menyanyi memuji Tuhan, boring. Dia pergi keluar, ngapain dia? Happy, foya. Dia ngelakuin apapun. Dia beli mobil mewah, dia beli Rubicon. Dia pacaran sama anak umur 15 tahun. Dia having fun. Dia ngegebukin orang kalau dia mau. Ngerokok. Nonton porn. Doing this, apapun itu yang dia suka. Lakukan apapun itu. Oke, kita kembali. Jangan pikirin cerita yang itu tadi. Pikirin yang ini. Teman-teman, apa yang terjadi dengan anak ini? Satu titik firman Tuhan mengatakan, dia menemukan bahwa semuanya itu tidak memberikan ketenangan buat dirinya. There is no such things outside there yang eternal enough to fill the big hole in your heart. Ada orang mencari pemenuhan buat hatinya dengan apa? Pacaran. Nonton film porno, masturbasi dan sebagainya. Jujur, apakah semuanya itu bikin kamu happy? Apakah semuanya itu bikin kamu tenang? Jujur. Apakah doing things di luar sana akan bikin kamu happy? Ya, sesaat doang. After that, kamu tahu apa yang bikin kamu bangga? Hah? Apa yang bikin kamu bangga? Punya Porsche? Apa yang bikin kamu bangga? Kamu pegang Louis Vuitton? Apa yang bikin kita bangga? Itu semua? Hoodie Supreme? I don't think so. Teman-teman, kalau kita taruh kebanggaan, kebahagiaan kita di luar sana, kamu akan kecewa. Karena seharusnya yang kamu bangun kualitasnya itu bukan yang di luar. Bukan yang kamu pakai. Bukan yang kamu sedang kenakan. Tapi yang mesti kamu bangun tuh di sini. Amin. Kamu lebih bangga dikenal sebagai orang yang sopan atau lebih bangga dikenal sebagai orang yang naik Ferrari? Kalau you masih bangga, kok aku lebih senang dikenal sebagai orang naik Ferrari. Sorry, kita nggak satu frekuensi, men. Sorry. Kamu lebih bangga dikenal sebagai orang yang benar, berintegritas. I am a true. Seorang yang benar, seorang yang ngomong, I walk the talk. Saya adalah orang yang berintegritas, saya orang yang menghargai otoritas. Kalau kamu bangga dengan situ, berarti kamu satu frekuensi dengan saya. Tapi kalau kita cuma menaruh kebanggaan kita pada hal-hal di luar, sorry, kita memang beda server, bro. Kita beda server. Dan itu yang kira-kira Tuhan mau bilang. Waktu kamu ketemu sama Tuhan, perhatikan ini. Kembali ke slide saya. Ini anak, dia kembali kepada Tuhan. Dia datang sama Tuhan, dia bilang gini, "Bapak, aku udah gak layak lagi dibilang anakmu. Aku udah gak layak lagi engkau terima. Sorry, aku benar-benar salah." Bahkan anak ini mengatakan apa? "Aku kalau boleh cuma jadi hambamu gak apa-apa. Tetapi aku tinggal di rumah ini. Paling benar aku tinggal di rumah ini." Teman-teman, anak ini sadar betul bahwa yang paling penting dalam hidupnya adalah ketika dia kembali atau dia pulang. That's why kenapa dalam bahasa Alkitab selalu dikatakan yang hilang telah ditemukan kembali. Karena apa? Somehow when we live in this world, kita semua hilang. We're being lost. Ada banyak hal yang menarik hati kita lebih daripada Tuhan. Dan sebenarnya kita lupa bahwa one day kita akan bersama-sama dengan Dia. Tapi masalahnya kalau hati kita nggak sama Dia, come on, kamu menyia-nyiakan hidupmu. That's why I say, selama hidup di dunia ini, inilah firman atau Injil yang sesungguhnya. Teman-teman, firman Tuhan mengatakan Kristus telah mati. Please, jangan sampai di situ. Firman Tuhan mengatakan apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi untuk supaya yang ditebusnya itu, yang telah menerima kematian Yesus itu, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk Dia. Loh kok kalau gitu Tuhan kita egois banget, kita mesti memuliakan Dia. No, bukan Tuhan egois. Salah kamu pikirnya. Bukan Tuhan egois.
Simple, listen to me carefully. It's for your own sake. Karena kalau kita nggak membiasakan diri kita untuk mengasihi Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melayani Tuhan, di sorga lu ngapain? Lu ngapain nanti di sorga? Amin. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita, tapi hidup untuk Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita belajar selagi hidup untuk mengasihi Tuhan. Nah teman-teman, that's why kenapa IPK selalu minta kita untuk punya chapel time. Amin. Supaya kita melatih diri. That's why kenapa ada yang namanya devotional tiap hari di kelas. Supaya kita melatih diri. That's why kenapa hari Minggu di tempat ini teman-teman. Ada korem, komisi remaja, ada ibadah. Supaya kita melatih diri. Bukan karena Tuhan butuh kita. Tuhan gak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Sedari muda, kalau kita nggak melatih diri kita mengasihi Tuhan, sorry to say, makin lama makin susah. Amin. Gak ada ceritanya itu kita no pain no gain. Yang mau diet, resolusimu tiap tahun diet melulu. Tahun ini aku mau diet seperti tahun lalu. Kenapa tahun lalu gagal? Tahun ini aku mau diet. Nanti tahun depan diet lagi. Kenapa? Gagal melulu. Kenapa? Karena kita nggak disiplin diri kita. So kita mesti mendisiplin diri kita. Untuk apa? Untuk serve the purpose. Karena kita tuh sejak awal dibuat untuk tujuan yang indah teman-teman. Jangan bilang bahwa ibadah benar, saya yakin, saya tahu. Ibadah itu somehow, boring, somehow. Tapi kita melatih diri kita untuk mengasihi Tuhan. Kita mesti paksa diri kita untuk apa? Saya mau mencintai Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Termasuk saya mau untuk apa? Hidup benar. Dosa itu enak. Enak banget. Enak banget. Kalau hari ini ada di antara kita masih mau terikat sama dosa. Let me tell you ya. Dosa itu gak ada ceritanya. Makin lama makin kurang. Amin. Kau nonton film porno hari ini 1. Besok kau nonton 2. Lusa kau nonton 3. Karena apa? Tidak akan pernah berhenti itu. Kalau kita membiasakan diri kita hanya untuk itu. 3 hari yang lalu saya ketemu berita ini. Usia 15 tahun. Mengaku sudah berhubungan badan 5 kali. Dengan yang umur 20 tahun bawa Rubicon itu. Sedih ya. Saya waktu lihat berita ini hati saya hancur. 15 tahun. 15 tahun umur berapa tuh? SMP. Kelas 2-3. Kelas berapa? 7, 8, 9 nih. Whatsoever. Teman-teman, banyak orang ketawa lihat ini. Tapi waktu saya lihat ini, sesek. Saya gak ada urusan sama itu anak, gak ada. Saya gak ada urusan sama dia, saya gak kenal dia, saya juga gak kenal, gak ada urusan. Tapi sesek. Tahu gak kenapa? Ada orang-orang yang sejak muda membiarkan dirinya hancur. Padahal sejak awal dia diciptakan untuk tujuan yang indah. Tahu gak? Waktu Tuhan tuh ciptakan setiap kita, sejak awal. Tuhan tuh ciptakan kita dengan indah. When God creates you in your mother's womb. Dia menciptakan kita dengan satu tujuan yang indah. Whoever you are, siapapun kamu. When God creates you, Kevin, dia sedang ciptakan kamu untuk tujuan yang indah. When God creates you, Claire, dia ciptakan engkau dengan tujuan yang indah. When God creates you, whoever your name, siapapun namamu, dia ciptakan engkau dengan tujuan yang indah. Tapi kenapa engkau harus hancurkan hidupmu untuk hal-hal yang picisan dan tidak berarti? Teman-teman, saya ingin kita untuk mencoba untuk grasp, tangkap isi firman ini. Ada satu pujian yang bagus banget. Pujian ini judulnya Lord, I give you my heart.
Pujian ini bukan pujian yang, bukan. Ini pujian yang, buat saya pujian yang sangat indah yang menunjukin sama kita bahwa Tuhan, I know my heart selama ini jauh dari Tuhan. I know selama ini aku gak tertarik untuk menyembah Engkau. I know, but sekarang with my clear mind, I know bahwa tidak ada tempat yang lebih baik selain Engkau. So I would give you my heart. Listen to me. Saya tidak sedang mau teman-teman beriman secara bodoh, beriman secara buta. Kalau dari antara teman-teman, satu kali saya pernah khotbah di antara teens. Lalu kemudian ada satu orang bilang begini, kok I see you different? Why? You are so firm with what you believe. Ya. Sorry to say ya, saya bukan orang yang percaya emotionally. Saya percaya apa yang saya tahu. Karena saya mesti tahu apa yang saya percaya. Saya bukan orang yang percaya tapi saya nggak tahu apa-apa. Sorry, itu namanya bodoh. Tapi saya percaya karena saya tahu ini kebenaran. Dan karena ini kebenaran, semua hidup saya, my emotion, my mind, my heart, and my strength, I will bawa itu semua untuk kebenaran. Because I know the truth. Now, apa yang saya beritakan buat teman-teman, bukan mau bikin supaya teman-teman nangis-nangis Bombay. No. Saya nggak tertarik. Percuma kau nangis Bombay, abis ini kau dosa lagi. Percuma. Saya lagi nggak mau ngomong itu. Tapi saya mau ngomong your mind. Apakah pikiran kita, hati kita kelihatan, lihat kebenaran nggak? It's okay. Kamu gak mau ikut kebenaran, it's okay, your choice. Kita beda frekuensi, man. Kita beda server. Tapi kalau kamu betul-betul menemukan itu, I challenge you, this is the time. This is the time to make a choice. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, Lord, and adore is in you. Say with me, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me.
Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan minta kita mengasihi Dia bukan karena kita lagi mau pengen mengasihi Dia. Enggak. Karena lagi pengen. No, Tuhan gak cari orang yang cuma mau pengen. Tuhan cari orang yang tahu betul bahwa Dia adalah kebenaran, Dia adalah jalan, dan Dia adalah hidup. Orang yang tahu betul dengan akal budinya, you are truth. Kamu adalah kebenaran itu Tuhan. Dan aku mau mengikut Engkau. Sebagai orang dewasa, I'm asking you, teman-teman, to make a choice. Hari ini saya yakin Tuhan bicara sama kamu. Entah melalui bagian yang mana Tuhan bicara sama kamu. Untuk sebagian orang Tuhan bicara bahwa sudah selama ini kamu mungkin pikir Christianity is so usang, obsolete. Kekristenan, apa tuh aneh-aneh? I'm telling you, the real Christianity, apa itu? Kebenaran yang mengubahkan. Because I found truth, then I live for truth. I'm asking you to surrender yourself to the truth. Mungkin sebagian dari orang teman-teman yang lain, firman Tuhan bicara sama kamu tentang dosamu. Dosamu. Ada dosa-dosa yang kamu sedang pegang dan kamu pelihara. Kamu pikir asik dan enjoy, keren kalau being rebel. Hai, sorry, itu bocil. Orang yang dewasa, being mature, itu adalah orang yang drive by his mind. Drive oleh akal budinya. Kita menjadi dewasa karena akal budi kita diperbarui. If you happy for being rebel, it's time for you untuk tinggalin semua kebocilan kamu. Mari jadi dewasa. Nah, sebagian di antara kamu masih melakukan dosa-dosa, even though kamu pelayanan, even though kamu Kristen, even though kamu ke gereja. But let me tell you, dosa-dosa itu akan menggerogoti kamu. Saya kasih tahu sekali lagi, tidak ada yang namanya dosa makin kurang, itu gak ada. Dosa itu kalau dibiarin akan makin grogotin kamu. Dosa itu akan demand your soul. There is no other choice. Kalau kamu ingin better, kalau kamu ingin lebih baik, tinggalin itu semua. Teman-teman, pada momen ini, I'm asking you. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya tidak akan mau bikin kamu being emotional. Gak usah. Kalau kamu mau emotional juga terserah. Tapi saya tidak mau bikin kamu emotional. Tapi saya mau kamu melakukan atau memilih sesuatu berdasarkan akal sehatmu. Pikirkan firman ini baik-baik. Hari ini Tuhan undang kamu. Seperti Bapa yang sedang menunggu kamu. Pulang. Ayo pulang. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Saya mengajak kamu untuk tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari ambil sikap doa. This is the time when I give you kesempatan
untuk meresponi panggilan Tuhan. Ada sebagian dari kamu dari tadi gelisah karena Tuhan berulang-ulang ngomong bagimu dalam hatimu bahwa this is the time for you to come to God. This is the time for you to give yourself to God. This is the time for you to repent. This is the time for you to live your old life. Tinggalin semua hidup yang lama. Tuhan ngomong sama kamu dan you could not resist it. And now, I've give you kesempatan. Maukah kamu meresponi panggilan Tuhan? Maukah kamu menerima Yesus yang sesungguhnya? Maukah hatimu kembali kepada Tuhan? Maukah engkau bertobat dari dosa-dosamu? Jika ada di antara engkau ingin meresponi panggilan Tuhan tersebut, sekali lagi, please don't be emotional. And please jangan ikut-ikutan. Tapi I'm asking you sebagai orang dewasa yang memutuskan sesuatu sebagai pilihan pribadimu dengan dewasa. I'm asking you to stand up on your place. I'm asking you to stand up in your place. If you want to respond God's calling, if you want to leave all your sins, if you want to come back to God, please stand up on your place. Sambil nyanyi lagu ini dinyanyikan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'm asking you once again, kalau kamu ingin meninggalkan dosa-dosamu, berdiri di tempatmu saat ini juga. Kalau kamu ingin datang sama Tuhan, berdiri di tempatmu saat ini juga. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut rame. Tapi sungguh-sungguh ini keputusan hatimu, aku mau mendekat padamu Tuhan. Aku mau kembali kepadamu. Aku mau mengasihi Tuhan. Stand up in your place. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Mari jadikan lagu ini sebagai doa kita secara pribadi. I'll live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang berdiri di tempat dengan komitmen pribadi mereka secara dewasa dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa mohon kuasa dan anugerah daripada Tuhan, menolong supaya kami semua dengan segala komitmen yang kami ambil, Tuhan, kami berdoa supaya kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Kami betul-betul menjadi anak Tuhan yang menghidupi hidup yang baru. Kami menemukan kebenaran dan kami benar-benar menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Hamba-Mu berdoa dengan segala komitmen yang mereka ambil, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, dan biarlah mereka menemukan damai sejahtera yang sejati di dalam-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Silakan duduk teman-teman. In front of di depan teman-teman punya kursi, di kolom, di apa itu, tempat penyimpanan itu, ada kertas. Silakan teman-teman ambil seorang satu.
Di situ ada pensil, silakan teman ambil seorang satu. I'm asking you to fill the paper. Teman-teman, di situ ada tulisan kelas, di situ ada nama, alamat, dan nomor handphone. Please write it down and listen me carefully. Di sini ada tulisan tekad kamu. Saya minta kamu untuk dengan akal budimu, dengan pikiran sehat, kamu tuliskan apa yang menjadi tekadmu. Yang pertama ada tulisan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. For the first time. Kalau kamu untuk benar-benar baru pertama kali, sebelumnya kamu tidak pernah mau benar-benar being serious with God. I mean, kamu dengar firman apapun itu, tapi kamu tidak pernah benar-benar mau, Tuhan aku mau percaya Yesus sungguh-sungguh. Kamu tulis di situ, kamu centang. Tapi kalau kamu pernah melakukannya, gak usah. Yang kedua, di kotak yang kedua, di situ ditulis tentang meninggalkan dosa-dosamu. I'm asking you, teman-teman, kalau ada di antara kamu betul-betul kamu mau berkomitmen untuk melakukannya, lakukan itu. Kamu centang di sana. Yang ketiga, kalau kamu tahu betul bahwa hidup kamu adalah untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kamu ingin terlibat dalam pelayanan, please centang di situ. Dan yang terakhir, kotak yang paling terakhir. Ini adalah sebuah panggilan yang spesial untuk melayani Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja atau di lembaga Kristen, bahkan mungkin menjadi seorang teacher, pengajar, pendidik. Sungguh-sungguh aku mau menjadi hamba Tuhan. Aku mau menjadi seorang yang nanti akan masuk sekolah teologi. Kalau ada di antara kamu secara khusus mau melakukannya, silakan kamu isi yang terakhir kotak itu. Setelah kebaktian ini, setelah ibadah perayaan ini, teman-teman please bawa kartu ini, lembar ini with you, dan di depan akan ada kotak untuk teman-teman mengisinya. Sekali lagi saya minta teman-teman mengisi dengan pikiran sehat, dengan akal sehat. Jangan mengisinya serampangan. May God bless you. Kalau ada pertanyaan, apa sih karya terbesar di dunia ini? Apakah Menara Eiffel atau Mona Lisa? Atau mungkin Mobile Legend atau Genshin Impact atau Metaverse? Ternyata karya terbesar itu dalam sejarah manusia adalah karya penyelamatan Tuhan untuk kita, anak-anaknya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku.
ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Silahkan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah Pasca IPK SMA ini boleh berjalan dengan baik. Dan bersyukur karena ibadah ini terlaksana karena kolaborasi antara IPK Sunter dengan GKI Sunter. Sehingga ini boleh terlaksana dan boleh berjalan dengan baik. Dan saya atas nama seluruh hamba Tuhan, seluruh majelis, seluruh jemaat GKI Sunter mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh guru-guru ya, ada dari Ibu Maria yang Korlok dan juga Bu Tri sebagai kepala sekolah dan guru-guru yang ada dan kepada anak-anak semua selamat Paskah ya. Tuhan memberkati kita semua dan saya juga atas nama seluruh hamba Tuhan, majelis, jemaat dan juga IPK Sunter mengucapkan terima kasih tentunya kepada Pak Andre Tunggal yang sudah melayani kita, bukan hanya itu memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur banyak anak-anak yang boleh berespon. Dan sudah ditekankan berkali-kali jangan respon karena emosional. Dan itu harus keputusan pribadi. Tapi saya juga masih melihat begitu banyak. Nah itu karya Tuhan dan kita bersyukur. Dan setiap komitmen yang kita sudah ambil, itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nanti selesai semua kertas ini boleh dimasukkan, ada tempat yang sudah disediakan di belakang. Dan kita akan melihat ada warta dari Youth GKI Sunter. Boleh ditayangkan untuk klip. Disciple Making Youth adalah komunitas orang muda di GKI Sunter. Sebuah rumah untuk bersekutu dan bertumbuh dalam teen worship service dan youth still connected fellowship. Sebuah komunitas yang saling membangun dan mengembangkan kebersamaan dalam community day. Serta kelompok murid Kristus yang hangat, peduli, dan berbagi kasih dalam circle. Ayo gabung bersama kami, merendah asa, berbagi suka, dan duka. Kita jalani hari demi hari. We are DMY, we are GKI Sunter. Ya, bagi yang sudah mungkin sekelas 12 atau 11, nanti malam itu ada Youth Fellowship. Jadi bagi kalian yang mau mengikuti, tertarik untuk tahu apa Youth Fellowship yang ada di GKI Sunter, boleh datang nanti malam pukul 19 atau jam 7 malam. Dan saya ingin juga kita boleh melihat ada Praise and Worship yang khusus diadakan oleh Sinode melalui Hello God yang dipimpin atau dikoordinasi oleh Ko Andre Tunggal. Kita melihat klipnya. Jadi hari Sabtu ini pukul 17 di tempat ini yang sama. Dan kalau mau ketemu Ko Andre lagi, mari ayo datang. Menikmati ibadah yang disetting khusus untuk acara Praise and Worship ini. Dan saat ini saya mempersilakan kepada kepala sekolah dari SMA IPK Sunter untuk dapat memberikan sambutannya. Saya persilakan. Selamat pagi. Aduh lemas banget ya. Selamat pagi. Ya, sungguh kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara GKI Sunter, baik Bapak Pendeta Martindas
kemudian pemberita firman, guru Injil Andre Tunggal, serta bagian majelis dan komisi yang ada. Terima kasih atas kerjasamanya. Juga kepada anak-anak yang bertugas di dalam pemimpin pujian ataupun di dalam pengisi kesaksian pujian. Serta untuk anak-anakku yang hadir pada saat ini. Biarlah segala sesuatu yang baik boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita berikan aplaus untuk hal ini anak-anak. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, pencipta alam semesta, yang boleh membebaskan kita dari hukuman dosa. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Tri. Dan bersyukur untuk kolaborasi ini. Tim musik kita itu dikoordinator oleh Chuan Tao Stephen. Dan semua pelayan-pelayan yang ada di sana itu semua anak-anak IPK yang saat ini juga melayani di GKI Sunter. Ada Marisa, ada Vela, ada Adrian, dan ada Feral. Oke. Itu anak-anak IPK. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu guru dari IPK ini yang sudah mendidik dan mereka juga boleh melayani bersama dalam kolaborasi hari ini. Mari kita memberikan aplaus. Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini doksologi. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang yang sempurna daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan pertolongan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, kebaktian selesai, warta dari IPK. Selamat pagi anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru juga dan warga GKY, dan kita akan pulang, tapi kita buat lebih cepat karena jam 9 kita sudah harus kosongkan gereja karena akan dipakai. Jadi mari kita tertib untuk sesuai dengan instruksi keluarnya ya. Bapak Ibu wali kelas silakan bagi handphone ke tempat duduk anak-anak. Anak-anak tidak boleh ada yang berdiri ya. Duduk saja, wali kelas akan ke tempat kamu untuk memberikan handphone. Siapa yang berdiri duluan nanti kita salibkan lagi ya. Jadi jangan ada yang duluan berdiri. Tunggu saja. Nah setelah itu keluar dari ruangan sesuai dengan instruksi dari baris paling belakang, pintu ada di kiri dan kanan, letakkan kartu komitmen tadi di kotak di depan pintu, ada kotaknya, teman-teman bisa letakkan di sana.
Teman-teman bisa letakkan kartu komitmennya di belakang, di depan pintu, di balik pintu. Lalu kemudian ambil makanan dan segera pulang.